Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandi, kawan Fakta, kembali lagi dengan podcast Persepsi Fakta. Kali ini kita kembali bersama narasumber kita, anggota DPRD Kota Cilegon, yakni dengan Bapak Ahmad Hafid. Ya. Politisi dari Partai PAN. Beliau terkenal cukup berpengalaman di legislatif. Mari kita langsung saja sapa dengan narasumber kita, Pak Dewan. Izin sehat? Sehat, alhamdulillah. Sebelum kita mengupas apa yang menjadi pembahasan di podcast ini, boleh izin Pak Dewan untuk memberikan perkenalan diri Pak Dewan. Apa saja sih aktivitas Pak Dewan selain di DPRD Kota Cilegon, Pak Dewan? Oh, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hafid, Ketua Komisi 1 ya, DPRD Kota Cilegon. Yang pertama, kebetulan saya baru pertama kali menjadi anggota DPRD Kota Cilegon. Nah, lalu kemudian dipercaya juga, selain dipercaya oleh masyarakat, ya kan, dan posisi jabatan saya alhamdulillah di Ketua Komisi 1 DPRD Kota Cilegon, yang mana Komisi 1 itu bermitra dengan beberapa OPD. Yang pertama itu kita ada PTSP, lalu kemudian ada Damkar, BPBD, lalu pemerintahan, dalam hal ini Asda 1, bagian umum termasuk BKP SDM, lurah dan camat juga di mitra kita. Intinya Komisi 1 itu di bidang pemerintahan. Nah, itu. Baru pertama kali, apa sih perbedaan Pak Dewan sebelum jadi DPRD dan sesudah jadi DPRD saat ini, Pak Dewan? Ya, ya betul, Kang. Yang jelas pasti berbeda. Ya. Saya latar belakangnya adalah masyarakat biasa, yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Lalu kemudian saya mencoba untuk berwira swasta, dan alhamdulillah saya kata orang mau pengusaha lah ya, kata orang mah Pengusaha. ya. Jadi sebelum terjun ke politik ya saya usaha, kan begitu. Akan tetapi lagi-lagi masyarakat melihat Pak Hafid kenapa nggak nyalon. Nah, di 2019 sempat saya mau mencalonkan diri. Akan tetapi waktu itu belum ada dukungan dari istri dan orang tua. Nah, maka kami putuskan 2019 itu tidak mencalonkan diri sebagai anggota DPRD. Nah, di 2024 pun ya sekilas cerita sama, belum ada dukungan juga dari istri dan orang tua. Maka kami kembali ke bisnis saya lagi, kembali lagi ya seperti biasa lah, masyarakat biasa. Nah, kalau tidak salah itu sekitar 8-7 bulan mau pencoblosan di pileg itu. Akhirnya tiba-tiba istri dan orang tua itu merestui. Dan alhamdulillah kami menyalonkan waktu itu, dan alhamdulillah saya terpilih menjadi anggota DPRD dari fraksi PAN. Seperti itu sih perjalanannya. Jadi jelas di sini ada perbedaan. Yang tadinya waktu saya untuk keluarga, untuk bisnis, ya kan, usaha, lalu kemudian bermasyarakat. Nah, ketika kita menjadi seorang anggota DPRD, maka semuanya menambah waktu, tenaga, pikiran. Nah, ini juga yang menjadi
keterbatasan saya sebagai manusia biasa, tentu ya selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik. Tapi lagi-lagi karena keterbatasan saya sebagai manusia biasa, ya kadang ada beberapa yang memang belum terakomodir. Artinya inspirasi dari masyarakat itu ada beberapa yang belum terlaksana. Ya tadi itu karena keterbatasan waktu. Ya saya pribadi mohon maaf kalau memang belum bisa memberikan yang terbaik. Tapi insya Allah saya berkeyakinan ke depannya pasti yang belum terrealisasi aspirasi dari teman-teman dan masyarakat, insya Allah ke depan kita akan terus coba perjuangkan. Jadi cukup luar biasa lah gitu kan. Begitu jadi Pak Dewan di DPRD kebetulan dipercaya juga jadi ketua Komisi 1 gitu. Ya, betul. Itu bagaimana Pak Dewan resepnya itu? Bisa langsung melejit gitu. Jadi begini ya. Lagi-lagi terkait dengan Komisi 1. Waktu itu di partai kita ada namanya fakta integritas. Siapa yang bisa mendapatkan suara terbanyak akan menjadi pimpinan. Nah kebetulan di Partai PAN saya suara terbanyak. Maka kami mendapatkan hak itu gitu, sesuai dengan janji partai. Begitu ceritanya. Singkat lah ya. Baik Pak Dewan, kita coba mengupas gitu kan. Apa sih mengintip kerja-kerja di Komisi 1? Bagaimana sih Pak Dewan di Komisi 1 melihat kondisi aparatur SDM di pemerintahan Kota Cilegon ini Pak Dewan? Ya. Terkait dengan SDM, mungkin apa yang menjadi tolak ukur mungkin ya. Jadi kaitan dengan SDM mungkin satu tentang kedisiplinan, lalu kemudian tentang kinerja. Nah, lagi-lagi Cilegon ini kalau saya lihat ya, di APBD 2024 itu kan kita kalau tidak salah tuh 2,2. Nah 2025 menurun dan untuk 2026 juga lebih menurun. Apalagi dengan adanya efisiensi dari pusat. Kemarin juga kita baru ketok palu terkait anggaran 2026. Nah PAD kita juga mengalami penurunan. APBD kita pun kurang lebih 2 miliar sekarang. Kan begitu. Nah maka itu juga menjadi salah satu tolak ukur. Apa tolak ukurnya? Ya terkait dengan SDM. Ada kaitannya. Maka saya dari Komisi 1 beserta anggota melakukan kunjungan ke kantor BKP SDM. Karena dalam hal ini untuk kaitannya dengan kepegawaian dan lain sebagainya. Karena di sana itu produknya ada namanya manajemen talenta. Yang mana manajemen talenta itu suatu wadah yang memilah tingkatan sejauh mana karyawan itu prestasi dan lain sebagainya. Nanti itu ada di box 789 dan lain sebagainya. Kriteria karyawan yang memang memenuhi syarat dan tidaknya di sana. Kan gitu. Selain itu juga Komisi 1 menanyakan terkait dengan assessment center. Nah, itu juga belum dijalankan secara optimal. Kenapa saya bilang kan? Karena belum ada asesornya. Nah, maka kami juga menekankan kepada Dinas BKP SDM agar supaya ini segera dilakukan optimalisasi. Baik secara SDM-nya ya kan, terus sistemnya. Karena begini Kang, di era digitalisasi ini ya kan, karena perkembangan
teknologi ini sungguh luar biasa, cepatnya kan gitu. Dari industri 4.0 ya kan, 5.0, lalu kemudian sekarang ada AI, ya kan? Ini cepat sekali dari digitalisasi, ya kan? Lalu kemudian sekarang ada Gen Z, ya kan? Anak-anak muda yang memang terus berkembang. Nah, maka harus kita sambut perkembangan teknologi itu juga dengan teknologi juga. Itu. Salah satunya saya menyarankan agar mengupgrade semua pegawai di lingkungan pemerintah Kota Cilegon agar supaya apa yang menjadi tantangan bisa terjawab. Kan seperti itu. Artinya bahwa titik penekanannya lebih kepada kedisiplinan dan kinerja dari pemerintah. Kinerja betul. Nah, outputnya apa sih? Kan begitu pertanyaannya kan? Apa sih? Nah, output itulah yang menjadi tolak ukur kita, indikator kita. Apa? Ya tentang kedisiplinan, kinerja, lalu yang lebih penting adalah peningkatan PAD kita. Ya kan? Tentu dengan peningkatan PAD berarti kan SDM-nya bagus. Ya kan? Karena apa? Mereka bisa berinovatif. Ya kan? Mereka bisa mempunyai terobosan-terobosan baru. Nah, itu sebagai tolak ukur lah ya. Nah, saat ini karena dengan kondisinya seperti itu, PAD kita juga mengalami penurunan di target 2026 itu. Artinya kita bisa menilai SDM-nya seperti apa, kan begitu. Maksudnya untuk memastikan bahwa pekerja aparatur di Pemkot itu disiplin dan kinerjanya sesuai, dari Komisi 1 sendiri bagaimana sih Pak Dewan? Apanya ini? Untuk memastikan bahwa mereka itu benar-benar disiplin gitu kan, benar-benar kinerjanya tepat gitu kan. Itu dari tadi itu. Selain juga mengupgrade dirinya, sistem harus dibentuk, ya kan? Lalu kemudian kontrolnya bagaimana setelah sistem itu dibuat, kan begitu. Semua harus terintegrasi, sehingga contoh kayak absensi. Kalau dulu masih manual, lalu kemudian finger, ya kan? Nah, sekarang bisa saja dan harusnya dilakukan ya lewat ini aja nih, lewat HP. Lewat handphone. Jadi kehadiran itu bisa lewat sistem begitu. Sehingga tidak ada lagi potensi kebohongan-kebohongan. Kadang-kadang kan absen gitu, sementara orangnya tidak ada gitu. Nah, atau itu nongkrong di kafe, bagaimana Pak Dewan itu menyikapi hal itu? Nah, justru itu karena masih manual sistemnya, maka kami menyarankan dan menekankan agar pemerintah itu mempunyai sistem yang sudah digital, sudah online, ya kan? Sehingga kecil kemungkinan adanya pembohongan, lalu kemudian kalau terkait dengan pendapatan itu kebocoran dan lain sebagainya. Nah, itu bisa terhindar. Karena semuanya sudah terintegrasi secara sistem. Kan begitu. Kalau dari Komisi 1 sendiri pernah nggak sih gitu kan sidak ke salah satu OPD gitu untuk memastikan hal itu, Pak Dewan? Iya, makanya tadi saya bilang saya langsung melakukan sidak di BKPSDM, lalu kemudian dari Komisi 1 juga agar mempunyai referensi dari sekitar ya pemerintah Kota Cilegon, maka kita juga melakukan kunjungan kepada daerah lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita mempunyai referensi. Seperti apa sih gambaran di kota-kota lain, kayak seperti Bandung, Bogor, Jogja. Nah, itu kan sistemnya sudah bagus. Jadi cara absennya saja lewat handphone. Kehadiran kita aja di sana tuh sudah digitalisasi. Nah, maksud saya seperti itu, gitu loh. Jadi dengan perkembangan zaman yang sangat cepat ini, kita juga bisa mengimbangi, kan begitu. Kalau tidak bisa mengimbangi, ya selesai, kita bakal ketinggalan. Apalagi cita-cita Kota Cilegon menuju Smart City, lah ini jauh ini,
Jauh kalau hari ini belum dilakukan sistem itu. Ya. Gitu. Tapi kalau sekarang kan Pemkot sendiri sudah melakukan rotasi mutasi ya. Menurut Pak Dewan dari Komisi 1, apakah mekanisme rotasi mutasi itu sudah berjalan ideal Pak Dewan? Sesuai dengan aturan dan lain sebagainya kan? Betul. Lagi-lagi terkait dengan rotasi mutasi, Komisi 1 itu mungkin mengingatkan pemerintah Kota Cilegon itu bukan sekali dua kali ya. Kenapa dilakukan itu? Agar supaya program-program pemerintah Kota Cilegon itu agar segera terlaksana. Melakukan penyegaran, lalu kemudian melakukan rotasi mutasi yang memang sesuai dengan skill, kompetensi, ya kan? Ya lagi-lagi memang ini politik, tapi juga jangan terlalu terlalu menonjol, dalam artian yang bukan bidangnya dipaksakan. Nah itu kami menyoroti itu jangan sampai terjadi, kan begitu? Karena bisa berakibat mengganggu jalannya pemerintahan yang seharusnya cepat bisa saja jadi terlambat, kan begitu. Maka rotasi mutasi itu sekarang kan sudah ada nih PLT untuk kemarin tuh sempat rame juga kan terkait sekda, lalu kemudian ada beberapa yang sudah dilakukan rotasi mutasi. Nah, kami dari Komisi 1 itu selalu berkoordinasi dengan BKPSDM. Jawaban mereka ya ini akan segera, kan begitu. Maka kami pastikan kembali. Dan terkait dengan rotasi mutasi, kemarin saya sudah diberikan suratnya. Nanti kita akan coba baca seperti apa kan gitu. Tapi dalam proses itu apakah ada ditemukan yang tidak tepat sasaran gitu? Rotasi mutasi. Saya rasa karena rotasi mutasi ini belum dilakukan sepenuhnya, jadi belum bisa melihat apakah ini sesuai atau tidak. Makanya nanti setelah semua dilakukan rotasi mutasi, nanti kita ketahuan tuh mana yang memang bukan bidangnya atau apa, kan begitu. Maka kami terus berkoordinasi dengan BKPSDM, lalu kemudian dengan Pak Wali Kota, mengingatkan saja agar supaya rotasi mutasi ini tepat sesuai dengan keahliannya. Ya betul. Kemudian dalam konteks birokrasi modern Pak Dewan izin, bagaimana sih memastikan rotasi mutasi itu agar tidak justru menurunkan efektivitas dalam pelayanan publik Pak Dewan? Maksudnya seperti apa menurut Pak Dewan mekanisme yang tepat gitu kan agar pelayanan publik itu tidak tercoreng lah istilahnya gitu? Ya betul. Lagi-lagi kalau terkait dengan pelayanan, pemerintah itu adalah pelayan bagi masyarakat, ya kan? Tentu kalau jadi pelayan itu harus tahu dulu siapa saya, kan begitu. Lalu kemudian ketika sudah tahu siapa saya, mau melakukan apa, ya kan, untuk masyarakat. Nah, kuncinya adalah senang menyenangkan orang lain, ya kan? Ya betul. Artinya apa? Ketika kita senang menyenangkan orang lain, berarti kita sendiri harus senang dulu. Nah, pekerjaan yang dijabat hari ini, ya kan? Senang nggak dia? Kan gitu. Ya kan? Dicintai nggak kerjaannya? Kan gitu. Jangan sampai pekerjaan dia sendiri tidak mencintai. Ya kan? Tidak tahu harus bagaimana. Nah, bagaimana mau menyenangkan orang lain? Nah, ini menjadi problem. Maka sebelum dilakukan rotasi mutasi, ya tadi itu saya bilang harus sesuai dengan skill sehingga dia bisa mencintai pekerjaannya. Lalu kemudian ketika dia sudah senang dengan pekerjaannya, dia baru bisa mampu, ya kan, menyenangkan orang lain. Dalam hal ini masyarakat Kota Cilegon.
begitu. Kalau tantangannya sendiri apa sih Pak Dewan? Tunggu. Ya, kalau saya begini, tantangan terbesar Kota Cilegon itu bagaimana meningkatkan PAD, ya kan? Itu saja sebenarnya. Kuncinya di situ. Yang terpenting bagaimana PAD kita meningkat. Ya. Apalagi Kota Cilegon ini adalah kota industri, ya kan? Kota yang disebut-sebut kota dolar. Kota dolar. Betul nggak? Ya, Ya. betul. Akan tetapi tidak berbanding lurus dengan ekonomi masyarakat Kota Cilegon. Betul nggak? Ya. Ya. Kesehatan belum optimal, ya kan? Lalu kemudian juga pengangguran masih di mana-mana, ya kan? Lalu pendidikan juga, maka ini menjadi problem. Ya. Ini menjadi tolak ukur, Ya. ya kan? Maka kami punya mitra PTSP itu, PTSP ini bagian pelayanan untuk investor, ya kan? Nah, di 2025 targetnya sekitar 17 triliun. Di Oktober kemarin sudah mencapai 16,1. Nah, di podcast sebelumnya saya sudah sampaikan juga bahwa per kemarin by telepon dengan Kadis PTSP, ini sudah ada penambahan sekitar 5T, Pak Dewan. Nah, artinya dari 16 ditambah 5, ini menjadi 21 T kan? Lah ini angka yang sangat fantastis gitu. Akan tetapi lagi-lagi menjadi problem ketika nilai investasi itu tidak berdampak kepada masyarakat. Iya kan? Iya. Nah, ini menjadi persoalan. Maka kami mengingatkan kepada pemerintah Kota Cilegon agar ini bisa ditangani secara serius. Ya kan? Perusahaan-perusahaan yang akan melakukan investasi di Kota Cilegon ya harus bisa memberikan manfaat gitu loh kepada masyarakat Kota Cilegon. Kalau ujungnya tidak bisa memberikan manfaat, ya nggak usah. Iya kan? Maka tugas pemerintah, termasuk tugas kami sebagai DPRD mengingatkan. Ya kan? Karena saya sampaikan, kami dari DPRD, khususnya Komisi 1, mendukung sepenuhnya dengan adanya investasi. Ya kan? Mendukung sepenuhnya. Mau orang Cina, mau orang Amerika, mau orang Jepang, Korea, ya kan? Mau sipit, mau belong matanya, ya kan? Kalau dia bisa memberikan manfaat untuk Kota Cilegon, tidak ada masalah itu. Why not? Kan begitu. Ya kan? Lalu bagaimana tadi kan ada investasinya, ada PAD-nya gitu kan. Tapi yang jadi problem belum terasakan secara benar gitu oleh masyarakat itu, bagaimana gitu Pak Dewan menyikapi hal itu? Iya. Makanya saya katakan tadi, dengan nilai investasi yang sebesar itu akan tetapi belum bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Maka pemerintah perlu menggarisbawahi itu supaya investor yang mau datang ke sini dijelaskan. Ya kan? Bapak mau berinvestasi di Kota Cilegon. Nanti Bapak harus bisa memberikan manfaat. Salah satunya apa? Ya terkait dengan pengangguran, ya kan? Mau nggak nih? Oke, kita bantu perizinannya. Akan tetapi tolong masyarakat kami juga dilibatkan. Seperti itu kan? Lalu kemudian CSR-nya kalau bisa, karena yang paling terdampak itu adalah masyarakat Kota Cilegon, ya harus bisa memberikan CSR-nya kepada masyarakat Kota Cilegon. Jangan pabriknya di Kota Cilegon, CSR-nya dirasakan di luar Kota Cilegon. Nah, ini rasa keadilannya di mana? Kan seperti itu. Artinya bahwa sangat penting lah menentukan seorang aparatur sipil itu profesional gitu kan. Betul. Terus profesional, kemudian dia juga sesuai dengan voksinya gitu kan. Ya, betul. Agar tidak berpengaruh juga dalam peningkatan PAD begitu Pak Dewa. Ya, harus sesuai skill lah. Ya, sesuai skill. Lagi-lagi itu, lagi-lagi.
Tapi kembali lagi, kalau misalkan pertimbangan utama dalam promosi jabatan, bagaimana sih Pak Dewan? Terkait promosi jabatan, Iya. lagi-lagi itu menjadi hak prerogatifnya wali kota. Kami dari DPRD mengawasi dan mengontrol agar supaya penempatannya sesuai dengan keahlian mereka. Iya. Ya kan? Supaya apa? Supaya program-program pemerintah yang sudah dijanjikan pada masa pilkada itu agar tepat. Iya. Selain tepat juga cepat, kan begitu? Karena sesuai dengan ahlinya. Iya. Begitu, Kang. Tapi soal adanya kedekatan-kedekatan politik, menyikapi itu bagaimana? Ya, tadi itu. Ya. Kembali lagi, kalau persoalan politik, ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Akan tetapi saya sampaikan tadi, jangan terlalu mencolok, kan gitu. Artinya politik mah sudah selesai. Kemarin itu waktu pilkada. Ya. Nah, ini mah bagaimana memikirkan atas namanya masyarakat Kota Cilegon. Bareng-bareng kita yuk gitu. Memikirkan untuk masyarakat Kota Cilegon. Ini bukan memikirkan soal golongan ya kan, soal pribadi bukan. Ini memikirkan bagaimana masyarakat Kota Cilegon itu sejahtera. Penganggurannya harus dipikirkan, pendidikannya, kesehatannya itu yang paling terpenting gitu. Ya. Lalu kemudian lingkungan, ya kan? Ya. Karena gini Kang, Ya. kebetulan mitra kita selain tadi PTSP, BKPSDM, ada BPBD, ya kan? Ada pemadam. Ya. Nah, kaitannya adalah terkait dengan bencana. Kota Cilegon ini bukan hanya bencana alam, Ya. akan tetapi berpotensi bencana industri. Siapa yang rugi? Masyarakat. Masyarakat lagi. Ya. Itu, maka Komisi 1 rutin melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan. Tujuannya apa? Yang pertama terkait dengan fungsi kita sebagai anggota DPRD, mengontrol itu, mengingatkan. Ya. Satu terkait dengan polusinya, ya kan? Lalu kemudian kalau ada bencana penanganannya bagaimana? Ya. Lalu kemudian perusahaan itu sudah memberikan apa terhadap masyarakat, dalam hal ini pengangguran, ya kan? Berapa persen yang diserap, kan begitu. Ya. Itu tugas kita mengingatkan, ya kan? Lalu kemudian yang belum bayar PBB, ya kan? PBB P2, lalu kemudian dan yang lainnya yang memang belum dibayar, ya kita harus ingatkan itu. Ya. Begitu, Kang. Tapi kalau dalam rotasi mutasi kemarin, soal keterbukaan informasi publiknya bagaimana itu Pak Dewan? Kalau kemarin Ya. saya rasa terkait dengan keterbukaan informasi terhadap publik, ya bisa dikatakan tidak optimal lah ya. Tidak. Artinya tidak terbuka lah istilahnya kan. Ketika diputuskan tiba-tiba kan kami aja di Komisi 1 itu tidak dilibatkan. Baik secara lisan dan tulisan, ya kan? Tidak ada tembusan ke kita. Ya minimal Ya. ke ketua kita kan gitu, ke ketua DPRD. Ya bisa saja nanti tembuskan ke Komisi 1 juga agar mengetahui, karena bagaimanapun Komisi 1 ini mitranya pemerintah. Kan seperti itu. Lalu kalau misalkan kurang terbuka kayak begitu, bisa dikatakan kurang optimal kan begitu. Apa Ya. sih dorongan untuk ke depan gitu Pak Dewan agar bisa terbuka lah Ya. terus begitu. Ya ke depan Ya. agar eksekutif dan legislatif ini sinergi, ya kan? Ya. Tentu selain energi juga, selain sinergi juga, kita juga perlunya produktif. Karena legislatif dan eksekutif nih dalam hal ini anggota dewan dan wali kota ini sama-sama penyelenggara, ya kan? Sama-sama penyelenggara. Kita ini bukan berlawanan, bukan berhadapan, bukan. Ya. Kami ini beriringan, Ya. ya kan? Kami sebagai penyelenggara di Kota Cilegon, yuk bareng-bareng. Ya. Kita bersinergi nih, ya kan? Minimal Komisi 1 diajak lah. Ya. Ya, kalau tidak
seminggu sekali, sebulan sekali, ya 3 bulan sekali, kan begitu. Iya. Atau setengah tahun sekali deh, nggak apa-apa kalau itu terlalu dianggap cepat, kan begitu. Sehingga roda ekonomi ini kalau pemerintahnya sinergi, ya berjalan dengan mulus, kan begitu. Lalu apa sih yang diinginkan oleh Komisi 1 nih Pak Dewan? Ya. Tentunya soal kebijakan rotasi mutasi yang dilakukan oleh kepala daerah saat ini. Oke. Nah, terkait keinginan komisi ya, dan anggota dewan serta masyarakat juga keinginan kan. Ini keinginan semua masyarakat Kota Cilegon agar supaya rotasi mutasi itu dilakukan sesuai dengan skillnya, jobnya, ya kan. Lalu kemudian yang diinginkan kita itu pemerintah dalam hal ini wali kota dengan anggota DPRD itu terus sinergi, ya kan. Lalu kemudian produktif. Nah, ketika dua itu sudah dilakukan, insya Allah outputnya nanti positif juga, hasilnya juga akan positif. Maka harapannya ketika itu sudah dilakukan sesuai dengan prosedur, ya kan, dengan aturan yang ada, nah ini akan menghasilkan sesuatu yang positif, sehingga hasil positif ini bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Cilegon. Begitu. Terusnya terakhir juga, ya, ajakan untuk masyarakat, apakah penting juga untuk mengawasi soal SDM lah yang ada di Kota Cilegon ini? Ya, saya rasa pengawasan ini bukan hanya anggota DPRD. Kami juga sangat berterima kasih ketika masyarakat mau mengontrol adanya roda pemerintahan yang sekarang sedang berjalan. Kenapa? Karena kita punya keterbatasan. Nah, dengan dibantu oleh masyarakat, dikontrol, dikomentari, makanya ya kalau sudah menjadi politisi jangan baperan kan. Kita harus terima karena ini menjadi masukan, masukan yang positif. Tujuannya masyarakat pasti baik. Tujuannya masyarakat pasti baik untuk mengkritik kita yang kira-kira akan melenceng, yang kira-kira salah, agar supaya lurus dan benar. Iya kan? Iya kan? Sehingga roda ekonomi tetap berjalan, ya kan? PAD kita meningkat, lalu kemudian angka pengangguran juga berkurang. Kan itu yang diharapkan oleh masyarakat. Ya tentunya dimulai dari kita dulu nih, dari seorang pimpinan, ya kan? Ketika pimpinannya sudah sadar dengan hal itu, didukung dan dikontrol oleh masyarakat, insya Allah ini ke depan Kota Cilegon lebih adil dan makmur. Sesuai dengan semboyan kita kan. Akur sedulur, adil dan makmur. Itu harus digarisbawahi dan itu harus bisa dijabarkan. Kan begitu. Siap, baik Pak Dewan, karena memang waktu mungkin itulah yang kita cukupkan di podcast ini. Terima kasih Pak Dewan atas sama-sama yang diberikan. Semoga Pak Dewan sehat selalu. Amin, amin, amin. Dan terus bisa memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat Cilegon gitu. Oh iya, karena memang tujuan saya mencalonkan diri sebagai anggota DPRD tentunya agar bisa manfaat dan lebih manfaat lagi untuk masyarakat Kota Cilegon, khususnya dapil saya nih Kang, Ciwandan Citangkil. Oke? Ya, baik kawan Paka, begitulah podcast kita bersama narasumber kita dari Ketua Komisi 1 DPRD Kota Cilegon, Bapak Ahmad David. Terima kasih bagi pemirsa yang sudah menonton, dan saya Nandi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.